pelantikan pejabat hingga peresmian berbagai tempat di Kota Madiun. Wali Kota salurkan bantuan beasiswa dan sosial. Intip kegiatan mengisi liburan akhir tahun. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Ben Chandra, inilah Madiun This Week selengkapnya. Penataan birokrasi sebagai upaya mengoptimalkan kinerja organisasi perangkat daerah atau OPD terus dilakukan. Pemerintah Kota Madiun kembali menggelar pelantikan pejabat yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Madiun Maidi. Tidak hanya itu, di akhir tahun 2022 ini, Wali Kota juga meresmikan kawasan kuliner Bogowonto hingga wajah baru kantor Kejaksaan Kota Madiun. Kantor Kejaksaan Negeri Kota Madiun resmi memiliki wajah baru. Bangunan lama di Jalan Pahlawan itu memang dilakukan rehab tahun ini. Wajah baru, kantor salah satu aparat penegak hukum atau APH di Kota Pendekar itu diresmikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Mia Amiati bersama Wali Kota Madiun Maidi, Rabu 28 Desember 2022. Wali Kota Maidi menyebut kantor pelayanan di Kota Madiun wajib bagus. Hal ini diharapkan semakin meningkatkan kenyamanan dalam pelayanan kepada masyarakat, sehingga kontribusi masyarakat juga semakin meningkat. Masyarakat yang membutuhkan bantuan kejaksaan bisa semakin terlayani, pun arahan-arahan yang diberikan bisa mudah dipahami masyarakat jika didukung dengan tempat yang nyaman. Wali Kota memang terus berkomitmen menghadirkan perubahan di kawasan Pahlawan Civic Center atau PSC. Yang jelas gedung ini satu sebagai pelayanan masyarakat, jadi harus bagus. Artinya masyarakat ke sini itu tidak takut, seperti masuk hotel, senang, dilayani bagus. Akhirnya masyarakat itu juga senang, sehingga masukan-masukan dari Pak Jaksa diberi arahan itu masuk, semuanya tidak takut-takuti. Yang kedua, karena di sini Pahlawan Civic Center, ini ikon Kota Madiun, semua kantor yang ada di sini harus bagus, harus bagus, khususnya pelayanan masyarakat. Insya Allah habis ini nanti depan itu, tulisan akan saya perbaiki semua nanti. Jadi semua saya perbaiki. Artinya apa? Karena ini pelayanan masyarakat. Dengan pelayanan yang bagus, masyarakat juga akan optimal apa yang disampaikan. Sementara itu, Kajati Jawa Timur, Mia Amiati mengaku gedung semakin representatif usai dilakukan rehab. Apalagi dia mengaku melihat sendiri kondisi gedung sewaktu belum direhab saat melakukan kunjungan. Banyak ember untuk menampung tetesan air hujan karena banyak atap yang bocor. Mia berharap gedung yang sudah baik bisa semakin meningkatkan kinerja dari personel Kejaksaan Negeri Kota Madiun. Waktu pembangunannya kan saya kesini, kebetulan saya keluar, saya pas masuk ke bangkok di bawah itu masa kegiatan mengarah pada jaksa dan pegawai di sini, ya sangat memprihatinkan lah, apalagi dengan kondisi yang sampai ada ember-ember tertampung air hujan di bocor di balonnya. Saya alhamdulillah sudah dipercantik, sudah betul-betul representatif untuk bisa bekerja dengan baik. Tentu saya berharap peningkatan kinerjanya harus ada ya dengan para profesional yang baik. Diharapkan para Kajati dengan jajarannya bisa meningkatkan kinerjanya. Dishub Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi selalu memiliki ide menarik dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Seperti yang terlihat pada pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat lingkup Pemkot Madiun, Jumat 30 Desember. Orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut memilih lorong calon lokasi Arung Jeram kawasan wisata Sumber Umis sebagai lokasi pelantikan. Hal itu dilakukan sebagai bentuk pemanfaatan hasil pembangunan sekaligus promosi lokasi. Pelantikan sebanyak 85 pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, dan fungsional memang unik. Bertempat di Bok Culvert yang berada di bawah Sumber Umis sisi timur, tepatnya di bawah Patung Merlian. Sungai di lokasi ini memang dipasang Bok Culvert cukup besar, berukuran lebar 7 meter dan tinggi 4 meter.
Total panjangnya sementara 80 meter. Lokasi ini ke depan bakal digunakan untuk arung jeram. Tak heran, pelantikan seperti berada di dalam gua buatan. Tempat ini hasil pembangunan kita nikmati bersama. Dan tempat ini akan menjadi tempat arung jeram. Bahwa arung jeram ternyata indah, bagus. Ternyata dibuat kegiatan lain-lain bagus. Dan karena hasil pembangunan, ya inilah yang kita membutuhkan, kita gunakan. Apakah itu baik atau kurang baik, kita nikmati aja hasil pembangunan. Harus dimanfaatkan. Ya, harus dimanfaatkan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Penataan birokrasi kembali dilakukan Wali Kota Madiun Maidi. Setidaknya sebanyak 85 orang pejabat pimpinan tinggi Pratama, administrator, pengawas, dan fungsional dilakukan penataan kali ini. Pelaksanaan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan berlangsung khidmat di calon lokasi Arung Jeram, kawasan wisata Sumber Umis Kota Madiun, Jumat 30 Desember. Wali Kota Maidi menambahkan mutasi sekaligus untuk menyongsong tahun anggaran baru. Dikatakan, Wali Kota ingin tancap gas sejak awal di 2023 nanti. Tidak ada program yang mundur apalagi tertunda. Karenanya butuh SDM yang tepat dan cepat pula. Wali Kota menyebut pengisian pejabat berdasarkan kinerja dan kemampuan. Itu pun dengan dilakukan penilaian oleh tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Baperjakat. Artinya, pengisian pejabat sesuai dengan kompetensi masing-masing. Wali Kota menyebut penataan akan kembali dilakukan ke depan. Sebab masih ada jabatan yang kosong karena pejabat lama telah pensiun atau meninggal, termasuk pejabat eselon 2. Wali Kota Maidi menyebut terdapat sejumlah kursi kepala organisasi perangkat daerah atau OPD yang masih kosong. Salah seorang pejabat yang dilantik adalah Jaryanto sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda. Jaryanto, satu di antara 3 kandidat terbaik hasil asesmen tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Baperjakat beberapa waktu sebelumnya. Menariknya, nama Jaryanto terpilih berdasarkan hasil undian yang dilakukan oleh Wali Kota Kamis kemarin. Pengundian dilakukan karena ketiga kandidat sama-sama memiliki nilai yang tinggi. Ya, karena banyak pejabat kosong. Untuk tahun baru, APBD baru, program padat, semua pejabat harus terisi. Jangan sampai program-program yang sudah diprogramkan dalam APBD yang 2023 itu mengalami kesulitan. Karena APBD itu Januari sudah kita jalankan, termasuk pembangunan. Dan ada kata mundur, harus spesifik. Maka jalan pejabat semuanya harus dijalankan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Kota Madiun resmi memiliki satu kawasan kuliner ikonik lagi nan menarik. Ya, kawasan Bogowonto Culinary Center atau BCC telah resmi dibuka. Pembukaan dilakukan Wali Kota Madiun Maidi Senin 26 Desember malam. Kawasan tersebut diharapkan menjadi pendongkrak ekonomi Kota Pendekar ke depan. Wali Kota memang terus berkomitmen meningkatkan perekonomian daerah. Salah satunya dengan menghadirkan fasilitas dan sarana kepada pelaku usaha untuk berkembang. Kota Madiun memiliki banyak potensi kuliner luar biasa, namun keberadaannya masih terpencar di sejumlah lokasi. Pemerintah Kota Madiun ingin kuliner-kuliner unggulan tersebut berada dalam satu kawasan sehingga mudah ditemukan. Bogowonto Culinary Center salah satunya. Dengan hadirnya Bogowonto Culinary Center, tentu berkat dukungan berbagai pihak.
Karenanya, orang nomor 1 di Kota Pendekar ini juga menyampaikan banyak terima kasih kepada semuanya yang telah membantu. Salah satunya PT Inka yang telah menyumbangkan gerbong dan lokomotif luar biasa. Gerbong-gerbong ini disulap menjadi tempat makan mewah. Gerbong restoran tersebut bakal menyuguhkan sensasi makan yang unik dan berkesan. Wali kota memang lihai memanfaatkan lokasi yang kurang maksimal menjadi lebih optimal. Seperti diketahui, Jalan Bogowonto pada awalnya hanya sebuah kawasan pertokoan yang didominasi barang-barang elektronik. Kawasan itu kini disulap menjadi salah satu sentra kuliner berkelas tanpa meninggalkan fungsi yang sudah ada. Masyarakat yang mencari barang elektronik semakin dimanjakan dengan hadirnya berbagai pilihan kuliner berkelas. Artinya, Bogowonto Culinary Center semakin melengkapi fungsi kawasan bisnis di Jalan Bogowonto sebelumnya. Jadi ini akan menjadi ikon wisata bahwa tempat-tempat yang strategis ini kita gunakan makanan yang enak tetapi belum diwadahi. Belum punya tempat yang menarik. Nah, di sini jadikan satu, sehingga kalau masyarakat dari luar itu datang ke sini, dia tinggal milih. Tidak mau cari tahu telur ke Seleko, mau cari putu ke Jalan Bali, mau cari ketan ke Dardan Wilis, jauh. Di sana tetap ada. Tetapi yang semuanya sudah disukai jadikan satu. Jadi masyarakat nanti milihnya gampang. Ini yang kita lakukan pada. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Maidi, Wali Kota Madiun, bersama Forkopimda dan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Madiun mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2023. Pada momen ini, mari kita tingkatkan rasa syukur, sambut harapan yang baru, serta tanamkan rasa kebanggaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ayo kita tingkatkan semangat kebersamaan dalam menyongsong masa depan Kota Madiun yang lebih baik. Bersama mewujudkan Kota Madiun dengan tatanan kehidupan baru yang lebih baik, agamis, dan berbudaya. Kita ciptakan kebersamaan serta kerukunan melalui iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita saling bergandeng tangan, merapatkan barisan, dan pererat tali persaudaraan. Jadikan Kota Madiun sebagai rumah yang nyaman untuk semua warga masyarakat. Semoga damai dan bahagia selalu menyertai kita untuk mewujudkan Kota Madiun yang aman, kondusif, dan sejahtera. Salam Kota Pendekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai bantuan disalurkan Wali Kota Madiun Maidi. Terbaru, Wali Kota menyerahkan bantuan beasiswa mahasiswa atau BBM serta bantuan sosial kepada pelaku usaha mikro atas dampak kenaikan harga BBM. Putri Rahmadinda dari Universitas Gajah Mada. Wali Kota Maidi kembali menyerahkan bantuan beasiswa mahasiswa atau BBM. Penyerahan dilakukan secara simbolis di Kantor Dinas Pendidikan, Rabu 28 Desember 2022. Dalam sambutannya, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu berharap agar para mahasiswa yang menerima BBM bisa segera lulus dan segera ikut berperan dalam pembangunan kota. Program bantuan beasiswa mahasiswa atau BBM memang terbukti membantu masyarakat kurang mampu. Tak heran pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Pendidikan berupaya melanjutkan program tersebut. Jika periode sebelumnya ada 731 mahasiswa yang mendapatkan bantuan, kini ada 1.000 mahasiswa yang mendapat bantuan.
Kuota 1.000 tersebut akan terus dipertahankan. Artinya, saat 250 mahasiswa angkatan pertama yang mendapatkan program ini lulus, akan ada 250 kuota pengganti untuk mahasiswa baru. Wali Kota menyebut dengan begitu ada ribuan mahasiswa kurang mampu yang terbantu program ini. Selain itu, sasaran program tersebut juga bagi mahasiswa yatim piatu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Program Bantuan Beasiswa Mahasiswa atau BBM ibarat jembatan yang mengantarkan anak-anak muda di Kota Madiun menuju kesuksesan. Berkat dukungan biaya kuliah dari Pemkot Madiun, banyak mahasiswa berbakat namun kurang beruntung dapat terbantu. Tahun ini ada 1.000 mahasiswa asal Kota Madiun yang menerima BBM. Rinciannya, 474 mahasiswa merupakan penerima lama yang berkuliah di perguruan tinggi negeri atau PTN dan perguruan tinggi swasta atau PTS. Sementara 526 lainnya merupakan penerima baru. Muhammad Naufal Akbar, salah satu penerima BBM, merasa sangat terbantu berkat BBM tersebut. Mahasiswa jurusan Teknik Industri di Institut Teknologi Bandung atau ITB itu juga sangat bersyukur karena beban biaya kuliahnya dapat terbantu. Tentunya senang ya, terus bersyukur juga bisa dapat beasiswa, hitung-hitung buat tambah-tambah juga. Naufal dan para penerima BBM lainnya mendapatkan bantuan senilai 9 juta rupiah per tahun. Sementara untuk mahasiswa yang berkuliah di dalam Kota Madiun menerima 6 juta rupiah dalam setahun. Sarah Talita Primadani, mahasiswi jurusan psikologi di Universitas Katolik Widya Mandala itu, juga berterima kasih telah mendapatkan bantuan ini. Hal yang sama juga diungkapkan Revina Putri Cahyani, mahasiswi di Universitas Terbuka atau UT. Revina bekerja di Satpol PP Kota Madiun sebagai tenaga upahan. Bisa lebih baik, bisa lebih meringankan Wali Kota Madiun Maidi berharap BBM dapat bermanfaat kepada mahasiswa yang memang terkendala biaya dalam mengenyam pendidikan tinggi. Sesuai namanya, program ini memang dikhususkan untuk warga kurang mampu, termasuk mereka yang masuk dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS Kemensos. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi secara simbolis menyalurkan langsung bantuan sosial atas dampak kenaikan harga BBM dari Pemprov Jawa Timur kepada pelaku usaha mikro di Kota Pendekar, Kamis 29 Desember 2022 di Kantor Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun. Dalam sambutannya, Wali Kota Maidi memberi pesan kepada para penerima agar bantuan ini digunakan tepat sasaran, yaitu untuk mendukung usahanya. Sekurangnya 187 pelaku usaha yang masuk klasifikasi mikro atau kecil masing-masing menerima bantuan sebesar Rp600.000. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan usaha mikro di Kota Madiun tetap bisa bertahan meskipun harga bahan naik mengikuti harga BBM. Sedangkan untuk pengawasan, Andriono, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun mengatakan bahwa penerima harus menyerahkan bukti belanja yang sesuai dengan usahanya kepada dinas. Pengawasannya nanti mereka harus menyerahkan bukti bahwa mereka membeli sesuatu yang berkaitan dengan usahanya. Itu nanti diserahkan kepada kami, kepada dinas, ya nanti kami teruskan ke Provinsi Jawa Timur untuk pertanggungjawaban. Jadi memang untuk mendukung kegiatan usahanya. Jadi contoh kalau mereka usahanya mungkin jual bakso, ya digunakan untuk bahan-bahan untuk jualan bakso. Itu salah satu. Sementara itu, salah satu penerima bantuan yang sempat kami temui mengungkapkan rasa syukur atas bantuan ini. Produsen hijab yang masih berstatus mahasiswa ini mengatakan bantuan ini akan digunakan untuk membeli bahan hijab. Sangat bersyukur sekali lah dapat membantu usaha saya. Saya kan juga mahasiswa ya, tentunya sangat terbantu sekali dengan ini, bisa buat modal tentunya. Nanti rencananya mau digunakan untuk apa? Ya untuk modal usaha. Tambah beli bahan ya, bahan-bahannya lebih banyak lagi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Libur sekolah yang bertepatan dengan libur jelang Tahun Baru 2023 tentu dimanfaatkan banyak orang untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dengan menginap ke Kota Pendekar. Terbukti, tingkat okupansi kamar hotel di Kota Madiun cukup tinggi.
Sementara itu, ada pula yang mengisi waktunya dengan mengikuti pelatihan keterampilan tangan agar liburan semakin berkesan. Berikut liputannya untuk Anda. Momen libur Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan oleh sejumlah orang untuk berkumpul bersama keluarga. Karenanya, tak heran jika banyak warga dari luar daerah berkunjung ke Kota Madiun. Hal ini rupanya turut berpengaruh terhadap tingkat penghunian atau okupansi kamar hotel di Kota Madiun. Selama 2 hari terakhir hampir mencapai 70%. Karenanya, pihak hotel pun melakukan persiapan lebih dari sebelumnya, mulai dari sarana-prasarana seperti tempat cuci tangan maupun hand sanitizer untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 selanjutan. Meskipun kasus COVID-19 telah mengalami penurunan yang signifikan, pihak hotel pun tetap melakukan langkah-langkah antisipasi agar tidak terjadi ledakan kasus setelah libur Nataru usai. Tamu hotel lanjut Aris rata-rata berasal dari luar Kota Madiun. Ini mengingat momen Natal dan Tahun Baru atau Nataru bersamaan dengan libur sekolah. Dengan begitu, diharapkan mampu mendongkrak okupansi hotel di Kota Madiun. Meski begitu, PHRI menghimbau anggotanya untuk tidak menaikkan tarif hotel pada momen Nataru ini. Sebagai informasi, sampai saat ini ada 28 anggota PHRI. Rinciannya, 22 hotel, baik berbintang maupun non-bintang, serta 6 restoran. Persiapan kita sudah maksimal. Kebetulan yang PHRI sekarang periode yang baru ini, yang tanggal 20 Desember kemarin baru dilantik Bapak Wali Kota, juga dari Ketua BPD PHRI Jatim, kita sudah maksimal lah persiapannya. Untuk mengantisipasi mungkin adanya kasus PPK Corona lagi, kemungkinan kita tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Jadi tamu begitu mau check-in tetap ya sesuai aturan di prokes, cuci tangan, terus pakai hand sanitizer, dan harus pakai masker kan itu. 2 tahun yang kemarin kan ada pandemi itu, kita usaha hotel dan restoran drop banget itu. Apalagi dengan adanya PPKM, penerapan mulai di Kota Madiun mulai level 1 sampai level 3 atau 4 itu ya, yang tidak ada boleh kegiatan masyarakat maupun kumpul-kumpul itu nggak boleh. Dan sekarang sudah ada pelonggaran dengan instruksi Mendagri yang baru itu nomor 50 tahun 2022 terkait dengan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM. Itu semua level di wilayah Indonesia level 1 semua. Itu semua kegiatan sudah diperbolehkan semua itu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Libur sekolah tengah berjalan. Meskipun hanya berlangsung selama sepekan, namun ada baiknya jika dimanfaatkan dengan sesuatu yang bermanfaat dan berkesan. Seperti yang dilakukan oleh Herlina. Berawal dari keinginannya memberikan keterampilan lebih terhadap anak-anak, perempuan 37 tahun yang tinggal di Jalan Tamrin itu membulatkan tekadnya untuk membuat pelatihan keterampilan tangan secara gratis. Waktu liburan dipilihnya sebagai waktu yang tepat untuk memberikan pelatihan, karena selain untuk belajar, siswa juga bisa refreshing. Dalam 1 minggu dirinya memberikan pelatihan selama 3 hingga 4 hari. Saat ditemui di kediamannya, ada 2 orang anak yang tengah mengikuti pelatihan keterampilan tangan darinya, yakni Adinda dan Stefani. Keduanya merupakan siswi SMP negeri di Kota Madiun. Alasannya memilih mengikuti pelatihan karena ingin lebih produktif dan juga mengasah kreativitas. Dengan melatih keterampilan seperti ini bisa melatih ketangkasan dan juga jadi selama ini kan orang tua itu menuntut untuk akademik ya, ini jadi untuk non akademiknya bisa diimbangkan gitu, seimbang antara akademik dan non akademik. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lainnya sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini.
Kegiatan bersolawat bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf akhirnya sukses digelar. Bertempat di Stadion Wilis Kota Madiun, ribuan jamaah dari berbagai daerah turut hadir untuk memeriahkan acara yang dilaksanakan Jumat 23 Desember 2022. Wali Kota Madiun Meidi memberikan apresiasi terhadap masyarakat atas partisipasinya dalam event solawat bersama ulama asal Solo, Jawa Tengah tersebut. Apalagi sebelumnya, Kota Madiun sempat diguyur hujan deras sejak sore hari. Ucapan terima kasih juga disampaikan oleh orang nomor 1 di Kota Pendekar atas kehadiran Habib Syekh, sehingga acara solawat dapat terlaksana dan lancar. Dalam kesempatan itu, Wali Kota menyampaikan bahwa hingga saat ini Kota Madiun telah meraih 171 penghargaan. Harapannya, prestasi ini dapat terus dipertahankan dan semakin ditingkatkan. Sementara itu, Habib Syekh menyatakan kekaguman atas semangat seluruh jamaah yang hadir untuk ikut bersolawat bersamanya hari ini. Semoga tetesan hujan yang terjadi, Allah limpahkan rahmat dan berkahnya untuk Kota Madiun. Sebagai informasi, kegiatan bersolawat bersama Habib Syekh diselenggarakan oleh pemerintah Kota Madiun. Acara tersebut tidak hanya dihadiri oleh jamaah dari Kota Madiun dan sekitarnya, namun juga dihadiri dari berbagai daerah lain seperti Lamongan, Bojonegoro, Jombang, dan Sidoarjo. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Puasa untuk keberhasilan kita bersama, keselamatan dan juga keberkahan. Hari Korpri yang jatuh setiap tanggal 29 November diperingati dengan berbagai kegiatan di Kota Madiun. Salah satunya goes keliling Kota Madiun pada Jumat 23 Desember 2022. Dimulai dari kediaman Wali Kota Madiun Maidi di Jalan Merpati, Nambangan Lor. Rombongan berkeliling di wilayah Kecamatan Manguharjo, Kartoharjo, dan juga Taman. Kemudian berakhir di Ngrowbening Edu Park untuk menggelar tasyakuran. Meski sederhana, namun perayaan tahun ini dapat dinikmati oleh semua pegawai. Apalagi dalam kegiatan tersebut juga diumumkan pemenang lomba-lomba antar OPD di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Wali Kota Madiun memberikan ucapan selamat kepada para pemenang. Lebih lanjut, Wali Kota mengatakan bahwa seorang ASN tugasnya adalah melayani masyarakat, bukan untuk dilayani. Karenanya, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu mengimbau kepada para pegawai untuk terus belajar serta berinovasi agar pelayanannya semakin prima. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota kembali menghimbau kepada para pegawai untuk meningkatkan kinerja di tahun anggaran baru, yakni tahun 2023. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pelaksanaan ibadah Natal berjalan lancar di Kota Madiun. Wali Kota Madiun Meidi memastikan pelaksanaan ibadah dengan meninjau langsung ke sejumlah gereja Sabtu 24 Desember 2022 malam. Tidak hanya pelaksanaan ibadah, Wali Kota juga mengecek pos pelayanan dan pengamanan. Wali Kota Madiun Meidi bersama Forkopimda meninjau sejumlah gereja, di antaranya Gereja Mater Dei dan Gereja Santo Cornelius. Selain itu, Wali Kota juga mengunjungi Panti Asuhan Bakti Luhur yang berada di Jalan Ahmad Yani. Wali Kota berbagi makanan ringan untuk anak-anak Nasrani di panti tersebut. Wali Kota berharap makanan ringan itu turut menambah kebahagiaan anak-anak di momentum Natal dan Tahun Baru 2023. Selain meninjau pelaksanaan ibadah di gereja, Wali Kota Madiun Meidi juga mengecek kesiapan petugas di pos pelayanan. Salah satunya di pos Sumberwangi. Kawasan Sumberwangi memang ramai pengunjung. Wali Kota berpesan kepada petugas untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan yang ramah dan juga menyenangkan. Wali Kota Madiun Meidi masih akan melaksanakan peninjauan pelaksanaan perayaan Natal di sejumlah gereja di Kota Madiun. Wali Kota juga ingin memastikan pelaksanaan perayaan hari kedua juga berjalan dengan lancar dan aman. Hari pertama semuanya lancar, walaupun kota penuh ramai, gereja ramai, semuanya lancar, semuanya bisa teratasi dengan baik. Jadi artinya kegiatan di gereja juga lancar, kegiatan-kegiatan masyarakat yang ikut merayakan Natal juga jalan cukup bagus.
Ya, ini merupakan harapan kita bersama dan sudah kita siapkan bersama. Ya, sesuai yang kita harapkan ya sudah bagus. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi memantau langsung kesiapan perayaan Natal di Kota Madiun. Menko PMK meninjau langsung sejumlah gereja di Kota Pendekar, di antaranya Gereja Immanuel di Jalan Dr. Sutomo, Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat atau GPIB, Jemaat Gamaliel Madiun di Jalan Jawa, dan Gereja Santo Cornelius. Menko PMK optimis pelaksanaan ibadah Natal di Kota Madiun dapat berjalan dengan lancar. Apalagi pemerintah Kota Madiun juga total dalam melakukan pengamanan. Hal itu diketahui Menko PMK setelah berkoordinasi dengan Wali Kota Madiun Maidi. Wali Kota sudah memperkuat pengamanan di gereja-gereja dengan pasukan gabungan. Hal itu penting mengingat tidak ada pembatasan aktivitas di tempat ibadah tahun ini. Artinya, ibadah bisa dilakukan 100% tanpa adanya social distancing. Namun, Menko PMK tetap menghimbau agar masyarakat untuk tetap memakai masker sebagai bentuk kewaspadaan. Jumlah jemaat diprediksi juga semakin banyak tahun ini. Hal itu lantaran adanya jemaat tambahan dari mereka yang mudik. Menko PMK berharap tidak ada jemaat yang tidak bisa melaksanakan ibadah karena tempat. Semua tempat ibadah dipersilahkan untuk digunakan secara optimal, namun tetap menghimbau untuk mengedepankan keamanan dan kenyamanan. Sore hari ini saya berkunjung ke beberapa gereja untuk tentu saja bersilaturahmi, berkomunikasi, berdialog dengan pengelola, baik para pastor dan pendeta yang mengelola, untuk memastikan bahwa persiapan pelaksanaan misa ibadah umat Kristiani dijamin lancar dan aman. Yang penting itu. Dan saya juga sudah koordinasi dengan Pak Wali Kota juga, dan Pak Wali sudah memastikan bahwa semua gereja-gereja akan diperkuat dengan pos pengamanan, pos PAM dari Polri, dan saya rasa semuanya akan berjalan dengan baik gitu. Termasuk yang tadi di Ponorogo juga sama, persiapannya sudah relatif matang. Dan untuk tahun ini sesuai dengan arah kebijakan dari Menteri Dalam Negeri dan juga Menteri Agama, maka semua tempat ibadah boleh digunakan 100%. Jadi tidak ada lagi jarak untuk social distancing, nggak perlu dilakukan. Mungkin kalau seandainya masih ingin lebih hati-hati ya masker saja. Kemudian kalau jamaah membludak, sebaiknya juga disiapkan tenda, karena kan sekarang ini juga banyak sekali jamaah yang dari luar daerah yang juga akan memanfaatkan mudiknya itu juga melaksanakan ibadah. Dan ini saya tadi sudah dilihat di semua gereja sudah disiapkan juga tenda-tenda di luar, sehingga nanti kemungkinan membludak jamaah itu bisa ditampung. Yang penting jangan sampai ada jamaah yang ditolak karena tidak ada tempat, karena mereka mau beribadah. Itu yang saya kira itu yang penting. Dan mudah-mudahan semua lancar, dan saya mengucapkan selamat Natal tahun 2022 kepada seluruh umat Kristiani, dan mudah-mudahan Natal tahun 2022 ini akan semakin membuat Indonesia semakin damai, semakin aman, dan semakin maju, dan kita terus dengan semangat Natal ini kita akan menuju Indonesia yang semakin lebih baik. Terima kasih. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi kembali menggelar doa dan pengajian bersama di Pondok Abi Bahrun Madinatul Jannah pada Senin 26 Desember. Pada pengajian kali ini mendatangkan penceramah asal Turki, yakni Maulana Asyayid Asyarif Syekh Profesor Dr. Muhammad Fadil Al-Jailani Al-Hasani. Dalam sambutannya, Wali Kota Madiun Maidi mengucapkan terima kasih atas kehadiran penceramah asal negara yang kini bernama Turki tersebut.
Wali kota mengatakan ini sebagai wujud syukur atas berkah yang diberikan Allah, sehingga Kota Madiun semakin lama semakin sempurna sesuai harapan masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota berharap agar doa bersama dan pengajian yang dibuat ini mampu membawa keberkahan untuk Kota Pendekar, utamanya dalam mengakhiri tahun 2022 dan menyambut tahun baru 2023. Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Maulana Syekh Fadil berwasiat agar senantiasa istiqomah dalam mengamalkan Thorikah Qadiriyah Zikir serta hifdznya. Selain itu, Maulana Syekh Fadil berpesan agar menyebarkan kitab karangan Tafsir Al-Jailani yang dikarang langsung oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Guna menjaga keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api, sumber daya manusia atau SDM yang bertugas di dalamnya wajib dalam kondisi prima. Untuk itu, PT KAI bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Nganjuk menggelar sidak terhadap masinis dan asisten masinis di stasiun besar Madiun. Utamanya untuk memastikan bahwa tidak ada satu awak pun yang menggunakan narkotika dan obat-obatan terlarang. Tidak hanya masinis dan asisten masinis, BNN juga melakukan pemeriksaan terhadap petugas perjalanan kereta api dan Polsuska. Total sasarannya mencapai 40 orang. Manajer Humas PT KAI Daob 7 Madiun, Supriyanto mengatakan, pemeriksaan narkoba rutin dilakukan setiap 6 bulan sekali, namun sasaran dan waktunya dilakukan secara acak. Jika dalam pemeriksaan ditemukan ada yang positif, maka pihak KAI akan melakukan tindak lanjut berikutnya. Maksud dan tujuannya pertama untuk keselamatan perjalanan KA karena teman-teman kami ini masinis, asisten dan petugas-petugas yang lainnya yang mengoperasionalkan perjalanan KA ini sangat vital membawa rangkaian dan penumpang khususnya masa angkutan Natal dan Tahun Baru ini yang frekuensi perjalanan KA juga cukup tinggi. Gitu. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri dan keluarga dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Ben Chandra bersama tim yang bertugas undur diri. Selamat Tahun Baru 2023. Semoga kebahagiaan dan kesuksesan menyertai kita. Salam Kota Pendekar, Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.